Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai dars yang ketiga, ingin saya tegaskan kembali bahwa dakwaan yang belum diberi bukti pada dasarnya tidak boleh bagi si sa'il untuk mengkritisinya kecuali dengan cara mana. Seseorang yang baru mengeluarkan pernyataan belum memberikan argumen terhadap pernyataan tersebut, maka bagi si sa'il hanya boleh melakukan mana. Mana apa? Apa buktimu? Kalau dakwaan yang belum diberikan bukti, kemudian langsung dikritik. Bukan diminta bukti, tapi langsung diberi bukti oleh pihak lawan. Padahal pembuktian itu jatah si mu'allil. Sa'il memberi bukti sama dengan dia telah mengambil posisi, telah mengambil jatah si sa'il. Maka dia dilakap, diberi nama dengan ghasab. Yani makna ghasab apa? Mengambil jatah mu'allil. Yang mana mu'allil itulah yang berhak memberi bukti terhadap argumennya, datang si sa'il mengambil jatah tersebut. Maka dakwah yang belum diberi bukti hanya boleh melakukan ini pendapat Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dan beberapa ulama yang lain. Hanya mana? Tidak boleh melontarkan an-naqdu, tidak boleh melontarkan mu'aradah. An-naqdu apa? Naqdu syabihi dan mu'aradah takdiriyah. Tidak boleh memakai naqdu, tidak boleh mendatangkan mu'aradah. Yang kemarin sudah saya bagi. Dakwah ghairul mudalalah, dakwah dengan mudalalah. Namun pendapat kebanyakan ulama seperti Kalambawi, Syekh Mustafa Abdul Nabi dan beberapa ulama yang lain boleh menggunakan naqdu dan mu'aradah. Alam ini, menurut saya, alam ini tidak ada awal. Pihak lawan boleh melontarkan kritikan langsung. Kritikan terhadap apa? Padahal saya belum memberikan dalil. Dia mengasumsikan dalil. Mu'aradah dan naqdu mengasumsikan si sa'il akan menggunakan dalil ini, maka saya akan kritik. Dalil itu belum disebutkan, tapi kita asumsikan. Maka dinamakan mu'aradah takdiriyah. Mu'aradah takdiriyah lah memberi dalil yang lain terhadap apa? Pada dasarnya terhadap dalil lawan. Ini dalil tidak ada, ya dalil yang kita asumsikan. Adapun naqdu syabihi, kita merobohkan argumen yang kita asumsikan. Kita asumsikan pihak lawan akan berargumen A, kita robohkan argumen tersebut. Kan makna naqdu kan menghancurkan. Mu'aradah adalah memberi tandingan, dalil tandingan. Baik ya. Pada dasarnya tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi yang aslam, yang lebih bagus, pakai mana? Dakwah, klaim, pernyataan yang belum diberi argumen ataupun bukti, maka sepantasnya menggunakan mana? Apa bukti? Jangan langsung menghajar dengan memberi argumen. Oke ya? Sehingga Syekh Muhyiddin dan beberapa ulama lain menganggap itu ghasab. Ghasab. Taib. Walil man'i, kita lanjut pembahasan kemarin. Mana itu ada dua, ada mana majazi, ada mana hakiki. Mana hakiki adalah meminta bukti terhadap mukaddimah dalil. Pihak mu'allil sudah memberikan bukti terhadap dakwaannya, yang mana bukti itu terdiri dari apa? Mukaddimah sugra, mukaddimah kubra, dan syarat-syarat bernatijah, syarat-syarat di ilmu mantik. Kemudian di mana namanya mana hakiki? Dakwaan yang belum diberi bukti. Dakwaan yang belum diberi bukti. Kemudian kita mana namanya apa? Mana majazi. Karena pada dasarnya mana itu meminta bukti terhadap bukti. Sedangkan ini dakwaannya belum diberi bukti, sudah kita mana. Maka terjadi
Karena mana itu pada dasarnya terhadap mukaddimah dalil. Sedangkan dalil belum ada, tapi kita lontarkan kepada dakwan, itu terjadilah majaz. Kata lain daripada mana apa? Munakabah, mumana'ah, an-naqdu tafsili. Naqdu tafsili. Kenapa namanya naqdu tafsili? Karena kita rincikan yang kita kritik. Mukaddimah sugra saya tidak terima. Apa bukti mukaddimah kubra? Apa bukti mukaddimah sugra? Apa bukti takrib? Taib. Namanya naqdu tafsili. Walil man'i indahum makna akhar. Wahwa al-i'tiradu ala dalili mutlakan. Faya'ummu an-naqba tafsiliya wa naqdal ijmaliya wal mu'aradah. Dan bagaimana menurut ulama ahli fan, ulama adab bahas munadharah itu memiliki makna yang lain. Jadi makna itu ada makna yang lain selain makna yang sudah disebutkan. Maknanya apa? Wahwa makna yang berbeda dari yang sudah disebutkan, kritik terhadap dalil secara mutlak. Kritik terhadap dalil secara mutlak. Maka mencakupi makna tersebut an-naqdah, tafsiliyah, naqad ijmaliyah dan mu'aradah. Jadi makna itu kan meminta bukti terhadap mukaddimah. Taib. Alam itu baharu. Kenapa baharu? Karena berubah-berubah. Setiap yang berubah dia mana? Apa bukti alam ini berubah? Apa bukti setiap yang berubah itu baharu? Ini makna hakiki. Sekarang ada makna dengan makna yang berbeda apa? Atas nama kritik dinamakan naqdu, dinamakan makna juga. Mu'aradah juga makna. Jadi ada makna dengan makna umum. Semua kritikan itu namanya makna. Ada makna secara khusus. Makna secara khusus meminta dalil terhadap mukaddimah dalil. Taib ya. Oke. Wa naqdul ijmali. Wa naqdul ijmali huwa ibtalun nafsid dalil bid dalil wa qad la yuqayyadu bil ijmali wa yusamma dalilul ibtali syahidan. Naqdul ijmali adalah membatalkan diri dalil dengan dalil yang lain. Dan kadang-kadang tidak dikaitkan naqdu dengan kata-kata ijmali. Dan dinamakan akan dalil ibtal akan syahidan. Jadi selain mana sekarang masuk ke an-naqdu. Naqdul ijmali adalah membantah suatu dalil dengan dalil yang lain. Kadang-kadang para ulama hanya menyebutkan an-naqdu tanpa mengkaitkan dengan kata al-ijmali. Kenapa an-naqdul ijmali? Untuk membedakan dengan naqdu tafsili. Mengkritik mukaddimah sugra, mengkritik mukaddimah kubra itu tafsil. Makna tafsil apa? Kita rincikan yang kita kritik. Saya tidak menerima sugra. Saya menolak kubra. Itu apa? Mana kan? Kata lain daripada mana? Naqdu tafsili. Ini nama. Kalau naqdul ijmali, misalnya al-alam hadis di annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir dalil ini kita robohkan, kita hancurkan dengan argumen yang lain ataupun kita bawakan dalil tersebut kepada fasad, dor dan tasalsul. Taib. Nah, tanpa kita perhatikan apakah muqaddimah sugra ataupun kubra. Keseluruhan dalil ini kita tolak. Kalau mana hakiki? Muqaddimah sugra yang kita kritik, muqaddimah kubra yang kita kritik. Sedangkan naqdu secara global, secara umum. Dalil kamu ini bermasalah. Ini maknanya ijma. Kenapa dinamakan an-naqdu al-ijmali? Wa yutlaqun naqdu aidan ala. Nah, dalil ibtal, apa bukti bahwa dalil kamu bermasalah? Itu namanya syahid. Syahid. Wa yutlaqun naqdu aidan ala ibtali ta'rifi bi kaunihi ghaira jami'in aw ghaira mani'in aidan. Dan dipakai lafal naqdu juga terhadap membatalkan definisi dengan keadaan definisi tersebut tidak jami ataupun tidak mani misalnya, ataupun taksim. Makanya coba perhatikan dalam Hasyiah Nafahat dan dalam berbagai kitab, kritik definisi biasanya digunakan dengan wanuqidah.
wa nuqidha. Definisi tersebut tidak jami. Definisi tersebut tidak mani. Itu biasanya digunakan dengan kata-kata naqdu. An-naqdu. Taib ya. Berarti naqdu mana selesai, naqdu selesai. Kemudian kita masuk ke mu'aradah. Rinciannya nanti ke depan akan disampaikan. Wal mu'aradah hiya muqabalatud dalil bid dalil. Mu'aradah adalah muqabalatud dalil bid dalil. Ini apa? Menghadapkan suatu dalil dengan dalil yang lain. Mukabalah itu kan saling berhadapan. Kita hadapkan suatu argumen dengan argumen yang lain. Argumen si mu'alil kita hadapkan dengan argumen kita. Taib. Misalnya al-alam hadis, kata ahli sunnah wal jamaah, li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Kemudian si sa'il membawa mu'aradah. Al-alam kadim. Ya, kenapa alam kadim? Karena alam itu hasil daripada kadim. Alam ini kan diciptakan oleh Tuhan. Suatu yang hasil daripada kadim. Kan dari yang berbeda. Yang mana hasil daripada dalil si sa'il bertolak belakang daripada dalil mu'alil. Ini namanya mu'arah. Ikamatud dalil, muqabalatud dalil. Ataupun ikamatus sa'il dalilan ala khilafi ma aqama alaihil mu'allilu ad-dalila. Ini seperti kemarin ya. Ataupun arti muqabalatud dalil bidalil memberikan, menghadirkan, mendirikan oleh si sa'il akan suatu bukti terhadap sebalik sesuatu yang telah dihadirkan, telah diberikan, telah dibangunkan terhadapnya sesuatu oleh si mu'alil akan dalil. Kata lain mu'aradah apa? Si sa'il membangun satu argumen yang berbeda daripada argumen yang sudah dibangun oleh si mu'allil. Taib ya. Fa'idha lam yadhkuril mu'allilu dalilan ala mudda'ahu lam takun ikamatud dalil ala khilafihi mu'aradah indahum bal hiya ghasab. Maka apabila si mu'allil belum menyebutkan akan dalil, maka apabila tidak disebut oleh si mu'allil bukti terhadap klaimnya si mu'allil, niscaya tidak adalah menghadirkan ataupun membangun dalil terhadap yang berbeda daripada mu'alil, itu namanya mu'aradah menurut ulama ahli adab bahas munadharah. Bahkan apa? Bahkan ikamatud dalil tersebut namanya ghasab. Ini sama dengan pendapat Syekh Muhyiddin Abdul Haq. Alam itu kadim. Belum sempat diberi bukti, kemudian kita hadirkan bukti. Enggak, alam itu hadis. Kenapa hadis? Karena ini A, B, C, D. Karena mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis. Itu namanya ghasab, bukan mu'aradah. Karena dasar mu'aradah adalah menentangkan argumen dengan argumen. Sedangkan si mu'alil belum memberikan argumen. Taib. Ghasab apa? Nah, padahal saya punya catatan sendiri. Oke. Wal ghasab huwa da'wa sa'il fasada muqaddima dalilil mu'allili mal istidlali ala fasadiha qabla istidlalil mu'allili alaiha. Ghasab, kesimpulan saya jelaskan dulu. Ghasab itu adalah mengambil jatah pembuktian dari pihak si. Ini terbagi dua. Dakwaan yang belum diberi bukti. Datang sa'il memberi bukti yang berbeda. Ini namanya ghasab. Yang kedua, si mu'allil telah memberi bukti yang terdiri daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Misalnya, al-alam hadis. Kenapa? Li'annahu mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Datang sa'il mengkritik li'annahu kullu mutaghayyir hadis. Dia langsung mengkritik kullu mutaghayyir hadis. Taib, dia mengkritik apa? Muqaddimah kubra dengan memberi argumen lain. Dia enggak, tidak semua yang berubah itu dan dia memberi bukti-bukti yang menguatkan bahwa tidak semua yang berubah itu adalah baharu. Ini juga dinamakan ghasab. Kenapa ghasab? Karena si mu'allil belum memberi bukti terhadap muqaddimah kubra dan belum memberi bukti terhadap muqaddimah sughra. Si mu'allil baru memberi bukti terhadap dakwaan. Dakwaan ini buktinya apa? Mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis.
Kenapa kulum tagir hadis kan belum diberi bukti? Datang si Sa'il memberi bukti yang berbeda daripada kulum tagir hadis. Ini juga dinamakan ghasab. Jadi ghasab itu ada kala ghasab itu kan mengambil jatah argumen, jatah pembuktian. Jatah pembuktian itu ada dua. Dakwaan yang belum diberi bukti diambil oleh si Sa'il, ataupun mukaddimah itu belum diberi bukti, datang Sa'il memberi bukti yang berbeda. Maka di sini disampaikan wal ghasab. Ghasab adalah mengklaim oleh si Sa'il akan rusak mukaddimah dalil mu'alil beserta memberi bukti terhadap rusaknya mukaddimah dalil sebelum memberi bukti oleh si mu'alil terhadapnya mukaddimah. Ini ghasab apa? Si Sa'il mengklaim bahwa mukaddimah daripada dalilnya si mu'alil itu bermasalah. Klaim bagaimana? Dengan memberi bukti terhadap rusaknya mukaddimah. Jadi si Sa'il langsung mengkritik mukaddimah kubra, yang mana mukaddimah kubra itu belum diberi bukti oleh si Sa'il ataupun mukaddimah sugra. Baik ya. Wa kata da'wahu fasada da'wa ghairal mudallalati ma'al istidlali ala fasaliha. Dan begitu juga klaimnya si Sa'il akan bermasalah ataupun rusaknya dakwaan yang belum diberi bukti. Bersamaan memberi bukti terhadap rusaknya dakwaan yang belum diberi bukti. Nah, wakada ini ghasab juga dianggap ghasab adalah kita mengklaim bahwa dakwaan seseorang itu rusak, bermasalah. Padahal dakwaan itu belum diberi bukti. Dan kita mengatakan rusaknya dengan memberi bukti. Ini dinamakan ghasab. Jadi ghasab itu mengambil jatah pembuktian terhadap dakwaan yang belum diberi bukti ataupun mukaddimah dalil yang belum diberi bukti. Itu ghasab. Tapi pendapat kebanyakan ulama yang lain, kalau kita mengasumsikan argumen belum diberi, tapi kita mengasumsikan argumennya A misalnya. Kemudian kita kritik argumen yang kita asumsikan tersebut, tapi kurang indah. Kurang indah. Maka kata para ulama, mana dulu, mana itu lebih aslam, lebih selamat. Makna lebih selamat, mana itu tidak tercampuri ataupun tidak menyerupai dengan ghasab. Sedangkan mu'aradah takdiriyah an-naqdu syabihi, walaupun diperboleh tapi ada keserupaan dengan ghasab. Baik. Dan ghasab itu tidak diterima. Ada misalnya dalam dialog, kita belum memberi bukti, kemudian lawan bicara kita langsung mengambil jatah pembuktian. Ini namanya ghasab. Ghasab. Ghasab itu harus diam dulu. Tarik balik, saya yang jatah memberi bukti. Taib. Wal muqabarah. Muqabarah adalah hiya al-munaza'atu bi syai'in la yuwafiqus shawab. Liman ima huwa musallam indahu. Muqabarah adalah kritik dengan suatu cara, dengan sesuatu yang tidak sesuai akan kebenaran. Ataupun kalau bahasa yang lain, kritik dialog yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. La yuwafiqu shawab liman karena menolak sesuatu yang sesuatu tersebut itu musallam, itu diterima di sisinya. Jadi ini udah benar, tapi kita masih menolak sesuatu yang sudah musallam, suatu yang sudah diterima. Kita menolak itu berarti sama dengan kita bukan mencari kebenaran. Jadi dialog yang tujuannya bukan mencari kebenaran. Saya rasa dalam Bahsul Masail sebagian kalau datangnya untuk mempertahankan pendapat gurunya masing-masing bukan munabarah, tapi ya mungkin salah satunya mukabarah. Taib. Yang tujuan mukabarah itu adalah untuk menampakkan kelebihan dan dia seolah-olah lebih
pintar dari pihak lawannya, maka dinamakan mukabarah, membesarkan diri. Baik. Dan mukabarah itu terjadi antara lain menolak suatu yang aksiomatik. Suatu yang aksiomatik, 1+1 sama dengan 2. Apa bukti 1+1 sama dengan 2? Kritik ba'da tahna perle. Itu mukabarah. Mukabarah. Ataupun suatu argumen, suatu dakwaan yang sudah diberi argumen. Dia minta bukti lagi, misalnya gini. Alam ini baru. Kenapa? Karena berubah. Semua yang berubah adalah baru. Datang si Sa'il. Apa bukti alam itu berubah? Padahal kita sudah beri bukti. Enggak, apa alam itu hadis? Apa bukti alam itu hadis? Padahal kita sudah memberi bukti. Enggak boleh. Jadi mukabarah itulah menolak ataupun memana tasdik yang daruri ataupun tasdik yang nadari tapi yang sudah diberi bukti. Maka di sini disampaikan mukabarah atau dakwa butlani syai'in minal badihiyat, ataupun klaim batalnya sesuatu daripada suatu yang aksiomatik. Sudah jelas tapi masih dikritik. Seperti Imam Ar-Razi mengkritik luzum itu tidak ada. Apakah ada luzum? Koneksi antara dua perkara itu ada enggak? Kata Imam Ar-Razi enggak ada. Kemudian para ulama jawab, kita sebenarnya enggak perlu jawaban karena adanya luzum itu adalah suatu yang badi. Kritik suatu yang badi tidak perlu dijawab. Karena dianggap mukabarah. Baik. Definisi yang lain, mukabarah dakwa butlanu dalilil khasmi min ghairi ikamati dalilin ala butlanihi. Ataupun klaim batal, rusak, bermasalah dalil lawan tanpa daripada ketiadaan memberikan bukti terhadap rusaknya dalil lawan. Panina, salah dalam pegahan. Bukti salah. Hana pegahasid. Pokoknya salah. Bukti kagalang kero gentu. Kadepak kero gentu. Ote kare katuho kero gentu. Anji tak pegahari no ji. Cepat hari. Nyan tanda hana gedong dawang dai mah, hana gedong beri buktinya. Nya mukabarah, nya iron nunggu ka mukabarah iron. Nah kan, lagi yang kah? Taib. Itu mukabarah. Wa ammal mujaratu fahiya irkhaul anan lil khasmi wal musahalatu ma'ahu. Dan mujarah ini istilah juga. Mujarah adalah mengendurkan tali kekang. Jadi ini kinayah ya. Kita longgarkan bagi lawan, wal musahalah ma'ahu, dan bersikap lunak bersama lawan. Baik, misalnya ungkapan saya coba terima argumen kamu. Ini sebenarnya kita coba terima argumen bukan berarti terima. Tapi setelah penerimaan argumennya, tapi kita batalkan. Misalnya gini, nanti ke depan tapi saya jelaskan sekarang. Kami tidak percaya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa? Karena dia manusia. Terus Nabi jawab, iya kami manusia. Diterima kan? Yang kalian kritik, ya saya terima, kami manusia. Tapi bukan berarti saat kami manusia tidak berhak menjadi utusan Allah. Lihat ke depan. Contohnya mislu an yadda'iya as-sa'ilu syai'an, seperti bahwa diklaim oleh si sa'il akan sesuatu, wa yaz'amu istilzamahu syai'an akhar, dan diduga oleh si sa'il akan menghasilkannya sesuatu akan suatu yang lain. Fa yusallimu lahul al-khasmu ma madda'ahu, maka diterima baginya si sa'il oleh lawan akan apa yang dia terima akan sesuatu yang telah diklaim oleh si sa'il akannya sesuatu. Wayamna, dan dia menolak akan koneksivitas, dia menolak istilzam. Misalnya gini, si sa'il klaim A ini menghasilkan B. Baik. Kemudian datang pihak lawan, dia menerima A.
Tapi tidak menerima A itu menghasilkan B. Taib. Contohnya apa? Kama waqa'an li rusuli alaihi mussalatu wassalam, sebagaimana yang telah terjadi bagi utusan-utusan Allah alaihi mussalatu wassalam, fa innahum, maka bahwa sungguh para rasul lama da'u risalah, manakala mereka mengklaim akan risalah, utusan, aradahumul kuffar, dikritik akan mereka itu oleh orang-orang kafir dengan perkataan mereka itu, in antum illa basyarum misluna, tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Tidak yang membedakan antara kami dengan kalian. Artinya apa? Lastum rusulan, kalian bukanlah rasul, li'annakum bashar. Kalian bukanlah rasul karena kalian itu adalah manusia. Faqad da'ul basyariyatal lirusul wa za'amu annaha tastalzimu adama risalati. Maka sungguh mereka klaim akan kemanusiaan, yakni manusianya bagi utusan-utusan Allah. Kamu bukanlah utusan Allah karena kalian manusia. Yang mau disampaikan oleh pihak orang kafir apa? Manusia itu tidak berhak. Enggak, kalian manusia. Dan manusia tidak berhak menjadi rasul. Waza'amu, dan mereka mengklaim bahwa sungguh basyariah, manusia itu menghasilkan, itu mengelazimi akan tidak risalah, tidak menjadi utusan. Fa'ajabahumur rusul, maka dijawab, diberi jawaban akan orang kafir, kepada orang kafir oleh para rasul, bitarikil mujarah, dengan metode mujarah. Istilah tadi mujarah apa? Lihat ke depan. Faka'annahu, maka seolah-olah para rasul mengatakan, innamat da'aitum min anna basyarun mislukum huwa musallam la nungkiruhu, bahwa sungguh sesuatu yang telah kalian duga, kalian klaim, daripada bahwa sungguh kami itu adalah manusia seperti kalian, itu diterima. La nungkiruhu, tidak kami kritik. Benar, kami itu manusia. Walakin dalika, namun walaupun kami manusia, la yamna, tidak la yamna, tidak tercegah bahwa adalah Allah sungguh telah memberi nikmat terhadap kami dengan risalah, karena manusia tidak bertentangan akan utusan. Kamu manusia, kata kafir, dan manusia tidak berhak menjadi klaim kalian kami manusia, kami tidak menolak, kami terima. Tapi kami tidak menerima saat kami menjadi manusia, lantas tidak berhak menjadi rasul. Jadi kata lain tanazul dalam istilah ada bahas munadharah. Taslim. Misalnya gini. Kata filsuf, alam hadis. Li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Datang filsuf. La usallim annal alam mutaghayyir. Saya tidak menerima alam itu berubah-ubah. Wa usallim, oke, saya terima alam itu berubah-ubah. Lakin la usallim kullu mutaghayyir hadis. Pertama apa? Dia menolak dulu Muqaddimah Sughra. Kemudian dia asumsikan, baiklah saya terima Muqaddimah Sughra, tapi saya tidak menerima Muqaddimah Kubra. Ini namanya apa? Al-mujarah ataupun tanazul. Pada hakikatnya dua-duanya tidak diterima. Ini sering kalau baca ilmu kalam, usul fikih tingkat menengah ke atas, sering kita dapatkan. La usallim wa usallim, lakin la usallim hadza. Saya terima ini. Kemudian datang jawaban, la usallim, lakin la usallim. Kemudian usallim hadza, lakin la usallim hadza. Baik. Contoh ke depan, wa minal mujarati, dan termasuk daripada mujarah satu bentuk yang dinamakan dengan taslim dan tanazul. Kata lain daripada mujarah, tanazul dan taslim. Taslim ini bukan menerima secara filwaki. Pada realitas kita belum menerima. Wasuratuhu, bentuk taslim dan tanazul dan mujarah apa? An yakulal khasmu ba'da qaulihi la nusallimu sugra masalan walau sallamnaha la nusallim al-kubra. Itu bahwa berkatalah pihak lawan setelah perkataannya, dia mengatakan begini dulu, la nusallim sugra masalah. Kemudian dia, la nusallim sugra. Kenapa saya tidak terima sugra? Dia beri sanad. Walau sallamnahu. Nah, dan andai kami menerima akan sugra, la nusallim al-kubra. Kami tidak menerima kubra. Ini
Dari la nusallim menjadi salamna. Salamna yang kedua namanya apa? Mujarah, taslim ataupun tanazul. Misalnya, orang Dayah, misalnya, apa jasa Dayah tidak berjasa terhadap bangsa Aceh? Saya tidak menerima bahwa Dayah tidak berjasa ke bangsa Aceh. Baiklah, saya terima bahwa Dayah itu tidak berjasa terhadap bangsa Aceh. Tapi saya tidak menerima saat tidak, misalnya, saat tidak berjasa lantas kita kucilkan, misalnya gitu. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kita belum menerima, tapi kita oke lah. Saya tidak terima ini, tapi ini saya tidak terima. Ada beberapa faedah tujuan daripada mujarah, taslim, dan tanazul. Faedahnya pertama, menolak anggapan bahwa yang kita kritik hanya mukadimah sugra. Misalnya kalau kita kritik ini, la nusalim sugra. Seolah-olah sugra saja yang kita kritik. Enggak, kita bantai semuanya. Sugra kita kritik, kubra kita kritik, dalil sugra, dalil kubra juga kita kritik. Jadi untuk menolak anggapan bahwa kita hanya mana sugra saja. Enggak, kubra juga. Sugra, oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada isyarat, ada sinyal. Al isyaratu ila imkanil jawab an man'il awal. Ada sinyal bahwa mana yang pertama, taslim, la nusalim itu apa? Mana kan? Usalim, la nusalim itu mah. Ada sinyal bahwa mana yang pertama itu mungkin ada jawaban. Kita kritik sugra dan kubra nih ya. La nusalim sugra, saya tidak menerima ataupun kata lain apa bukti sugra kamu. Saya tidak menerima sugra. Ataupun saya terima sugra tapi saya tidak menerima kubra. Baik. Salah satu faedah tanazul karena mana yang pertama bisa jadi ada jawaban. Oke, walaupun kamu punya jawaban terhadap sugra tapi belum tentu kamu punya jawaban terhadap kubra. Jadi ada isyarat bahwa mana yang pertama itu bisa diberi jawaban. Faedah yang ketiga, taslim dan tanazul itu ingin kita tegaskan bahwa mukaddimah kamu, premis mayor ataupun minor, dua-duanya tidak bermanfaat. La nusalim sugra, saya tidak menerima premis minor. Ataupun saya menerima premis minor, tapi saya tidak menerima premis mayor. Kita tegaskan apa? Dua-duanya tidak bisa menjadi bukti. Mukadimah sugra, mukadimah kubra bermasalah. Itu salah satu daripada tanazul. Ataupun taslim ataupun al-mujarah. Makanya kalau diperhatikan, kapan mazhab filsuf, mazhab Mu'tazilah itu roboh dan hampir punah. Itu masa Baqilani, Ghazali, dan Fakhruddin Ar-Razi. Di masa Ar-Razi itu sisa Mu'tazilah, hanya sedikit. Tapi yang berkembang adalah filsafat. Maka kritik Imam Ar-Razi lebih banyak karena kritik Imam Ar-Razi itu mematikan. Tidak sulit sekali ada ulama yang mampu menandingi dan mengkritik Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sehingga Imam Ar-Razi dijuluki sebagai Imamul Musyakkikin. Imamnya para peragu. Karena Imam Ar-Razi merobohkan semua argumen-argumen yang sudah dibangun oleh filsuf, Mu'tazilah, dalam kedoktoran. Malah Ar-Razi meminta kepada muridnya Qutbuddin Al-Misri untuk mengkritik Ibnu Sina sisi kedoktoran. Saya kritik Ibnu Sina dari filsafat, kamu kritik sisi kedoktoran. Sehingga sosok Ibnu Sina dari kedoktoran itu murid Ar-Razi mengambilnya, filsafat, logika itu juga Imam Ar-Razi. Sehingga ada madrasah baru ada corak baru dalam ilmu mantik. Jadi corak mutaakhirin. Syamsiyah, Tahzib, itu corak-corak mutaakhirin yang imamnya siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Maka di masa Fakhruddin Ar-Razi, filsafat jati dirinya yang benar sudah menjelma dalam ilmu kalam. Yang bermasalah sudah dihajar. Imam Ar-Razi menulis kitab Nihayatul Uqul. Apa arti Nihayatul Uqul? Akal yang paling tinggi. Ya kan? Ujung akal ya Pak. Akal yang paling tinggi. Kata Imam Ar-Razi di Muqaddimah Nihayatul Uqul. Saya menghadirkan dalam kitab ini semua argumen yang pernah dipikirkan oleh manusia
dan saya menghadirkan semua kritik yang pernah dipikirkan oleh manusia. Ada sebagian argumen yang tidak disampaikan oleh mazhabnya, saya asumsikan. Misalnya Mu'tazilah punya argumen 10, saya asumsikan 20. Saya beri argumen, saya beri asupan tambahan. Kemudian saya kritik. Misalnya Asy'ariyah sudah memberi kritikan 10 kritikan, saya menambah kritikan tersebut. Nihayatul Uqul. Maka karya Imam Ar-Razi dalam ilmu kalam itu karya yang harus dibaca oleh mujtahid dalam ilmu kalam, bukan bacaan muqtadi dan mutawasit. Perlu nafas yang panjang. Iya, usallim la nusallim hadza. Kenapa saya tidak terima? Oke, saya terima, tapi saya tidak terima yang kedua. Kemudian beliau asumsikan, kamu memberi jawaban terhadap penolakan saya yang pertama ini. Saya tolak lagi. Kupayang. Jadi tugas Imam Ar-Razi adalah merobohkan bangunan. Semua sendi-sendi daripada bangunan filsafat Mu'tazilah beliau patahkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali saat mengkritik filsafat dalam kitab Tahafut Falasifah. Dan tugas Ghazali, saya hadir di sini bukan untuk membangun epistemologi ataupun bangunan filsafat. Enggak, tugas saya untuk menghancurkan bangunan filsafat. Maka saya menggunakan apa saja yang bisa saya hancurkan bangunan filsafat. Kadang saya menggunakan Mu'tazilah, kadang saya menggunakan Jabariyah, kadang saya gunakan mazhab Mujasimah. Yang penting bangunan falasifah harus roboh. Maka ada yang mengatakan al-mani'u la mazhabalahu. Mani, orang yang kritik itu enggak ada mazhab. Apa saja yang bisa dia gunakan untuk kritik ya gunakan. Itu disampaikan dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhil Adab Bahas. Karya Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Al-mani'u la mazhabalahu. Dari situ Syekh Anasyurfawi mengambil faedah karena Imam Ar-Razi menggunakan berbagai mazhab dalam Islam untuk melawan filsuf. Yang filsuf itu adalah kelompok di luar Islam. Maka saat kita berhadapan dengan kelompok di luar Islam, boleh kita gunakan logika-logika yang lawan kita. Mu'tazilah lawan. Kadang logika Mu'tazilah ini lebih dekat kepada orang non-muslim, ya gunakan logika Mu'tazilah. Misalnya ada orang masuk Islam, pintar, orang yang non-muslim. Sebelum dia masuk Islam, dia tanya dulu, apa hubungan Tuhan dengan perbuatan manusia? Atau pembahasan kasab, af'alul ibad. Tamiyu mazhab Asy'ariyah, memang juga ada dalam Islam. Mukarana, ta'alluq. Jadi manusia itu tidak melakukan. Semua yang dilakukan manusia oleh dari Tuhan. Terus bagaimana yang dia lakukan? Itu hanya kasab. Kasab itu apa? Mukarana. Kamu mangah. Ya, manusia melakukan dengan sendirinya. Setelah Tuhan memberi izin, setelah Tuhan memberi kemampuan kepada manusia, ya kita melakukan sendirinya. Oh ya, masuk logis. Ya dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena Imam Al-Ghazali saat melawan filsuf yang di luar Islam menggunakan semua kelompok dalam. Dan Imam Ghazali menyampaikan dalam keadaan genting permusuhan itu harus disingkirkan. Kita bermasalah dengan Mujasimah, dengan Mu'tazilah. Tapi karena kita menghadapi musuh bersama, permusuhan di antara kita singkirkan dulu untuk menghadapi musuh bersama. Paham? Nyo tengok tanah dakwah tempat umat kita tenak Wahabi gimana cara orang tahu? Tenak MBDT. Am tahu dah yo. Ya kan? Baik. Faham makna mujarah, taslim dan tanazul? Baik. Wal ilzam huwa ajzus sa'il an man'i kalamil mu'allil. Wal ifham ajzul mu'allil an isbati mudda'ahu. Ilzam adalah ketidakmampuannya si sa'il daripada menolak kalamnya mu'allil. Dari perdebatan, ada mu'allil, ada sa'il. Sa'il ini tidak lagi mampu mengkritik, tidak mampu lagi mengkritik argumen mu'al. Namanya apa? Ilzam. Artinya kalah. Kalau sa'il kalah namanya apa? Ilzam. Dia sudah ditaklukkan. Kalau pihak mu'alil kalah namanya ifham. Wal ifham tidak mampunya mu'alil daripada menetapkan dakwaannya. Setelah dia beri dakwaan, klaim, pernyataan, kemudian diberi argumen. Argumen ini dikritik oleh sa'il, akhirnya kita tidak mampu lagi menjawab. Maka kekalahan mu'alil namanya ifham. Kekalahannya sa'il namanya ilzam. Oke ya? Baik. Wad dalilu
Wad dalilu ma tarakkaba min muqaddimataini li ta'addi ila majhulin nadariyin wa huwa malzumun wal madlulu lazimun. Argumen, dalil itu apa? Dalil yang dimaksudkan dalam ilmu adab bahasa munadharah adalah dalilnya dalam ilmu mantik, kias. Dalil adalah sesuatu yang tersusun daripada dua premis, dua mukaddimah untuk menghadirkan, untuk menyampaikan, untuk sampai kepada informasi yang belum diketahui yang berbentuk nadhari. Ya, dalil adalah kita gunakan informasi yang sudah ada dalam pikiran, kemudian kita susun informasi yang sudah ada. Tujuan kita susun informasi ini untuk apa? Untuk menghasilkan informasi yang belum kita ketahui, majhul, yang mana perkara yang tidak kita ketahui itu nabari, perlu dalil, perlu pembuktian. Oke. Paham ya? Ini udah jelas nih. Wahwa, dalil itu adalah malzum. Madlul adalah ya kan? Natijah adalah lazim daripada dalil. Dalil itu namanya apa? Malzum. Malzum itu adalah menghasilkan. Menghasilkan apa? Natijah. Natijah itu adalah lazim itu yang dihasilkan. Dua adalah malzum. Hasil daripada dua adalah genap. Genap itu adalah lazim. Taib. Jadi dalil itu tidak berangkat daripada ruang kosong. Dalil itu tetap berangkat daripada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran ataupun pertanyaan dalam dialog. Misalnya, Islam melarang kerajaan. Islam itu menolak kesultanan. Nah, ini kan dakwaan, apa buktinya? Nah, kemudian kita cari informasi. Informasi itu kita susun berdasarkan standar ilmu logika. Dari informasi yang kita susun tersebut menghasilkan satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa Islam tidak menolak ataupun menerima ataupun menolak kesultanan. Taib. Jadi ada intikal kan? Intikal minal maqasid ilal mabadi wa minal mabadi ilal maqasid. Taib. Minal maqasid apa? Pertanyaan pertama dulu. Islam menolak apa menerima kesultanan? Ini maqasid, dakwaan. Kemudian kita mencari argumen. Kemudian ini argumennya apa? Mabadi namanya. Kemudian kita susun argumen, dari argumen ini akan sampai ke mabadi yang tadi. Jadi minal maqasid ilal mabadi wa minal mabadi ilal maqasid. Baik. Wal mulazamah. Nah, mulazamah karena ada pembahasan malzum dan lazim, mulazamah itu apa? Mulazamah itu secara bahasa dulu adalah tidak boleh terpisah sesuatu daripada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan itu namanya mulazamah. Wal mulazamatu kaunul hukmi muqtadiyan ay mustalziman hukman akhara wal muqtadi bil kasri huwal malzum wal muqtada bil fathi huwal lazim. Mulazamah adalah keadaan suatu hukum itu menuntut ataupun artinya muqtadi, maka kata lain daripada muqtadi itu mustalzim. Ai mustalzim itu yang melazimi akan hukum yang lain. Wal muqtadi dengan kasrah kita baca muqtadi itu namanya malzum. Wal muqtada dengan fathahnya kita baca itulah lazim. Ya contohnya ya ingkana syamsu taliatan, kalau matahari itu terbit maka siang itu ada. Itu ada mulazamah, ada koneksi antara matahari terbit dengan hari ada. Dengan siang ada. Nah, jika matahari terbit itu namanya apa? Muqtadi ataupun malzum. Kata lain maka nahar ataupun siang itu ada. Itu namanya apa? Muqtada ataupun lazim. Nah, mulazamah itu ada kulliyah, ada juz'iyah. Mulazamah itu kan ada kulliyah, ada juz'iyah. Kapan saja, misalnya, kapan saja manusia itu ada, maka hewan itu ada. Benar nggak? Kapan saja manusia itu ada, maka hewan ada. Itu mulazamahnya universal. Kulliyah. Kadang-kadang
kalau manusia itu ada? Enggak. Kadang-kadang kalau hewan itu ada, maka manusia ada. Kadang-kadang saat hewan itu ada, maka insan itu ada. Kadang-kadang sebagian, ya boleh. Tapi enggak universal. Tahu ya? Wa ta'lil. Ta'lil huwa tabyinu illati syai'. Ta'lil adalah menjelaskan alasannya sesuatu. Coba berikan alasan sesuatu itu namanya ta'lil, memberi alasan, menjelaskan di mana alasannya sesuatu. Kenapa kalau matahari terbit maka siang itu ada? Coba jelaskan illat. Nah, itu namanya wal illah apa? Ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'. Illah adalah sesuatu yang membutuhkan terhadapnya oleh wujudnya sesuatu. Ilat apa? Sesuatu yang dibutuhkan untuk adanya sesuatu yang lain. Rumah. Rumah syai'un, sesuatu. Untuk adanya rumah, dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan bahan. Ya kan? Kemudian dia membutuhkan bentuk. Kemudian dia membutuhkan tukang. Kemudian dia membutuhkan alasan. 4 ini namanya apa? Illat. Wujudnya rumah, tidak akan wujud rumah kecuali harus ada 4 alasan tadi. 4 illat tadi. Maka 4 ini adalah sesuatu yang dia dibutuhkan oleh keberadaannya sesuatu. Baik. Misalnya kita mau buat apa? Buat HP, buat apa? Cetak kitab. Pertama sekali dalam realita itu ada 4 namanya kan? Illat ghaiyah, illat maddiyah, illat suriyah, illat fa'iliyah. Ada 4 ilah. Yang pertama adalah illat ghaiyah, alasan kenapa kita ingin melakukan sesuatu. Kita ingin alim. Ingin alim ataupun ingin membuat rumah. Apa tujuan ingin buat rumah? Biar ada tempat istirahat, tempat tidur. Itu alasan. Nah, kemudian alasan ini mengharuskan dengan menginginkan rumah untuk tempat istirahat tidak serta-merta menghasilkan rumah. Kita perlu bahan. Perlu ilat madiyah. Perlu bahan. Dengan bahan itu belum bisa jadi rumah. Perlu suriyah. Perlu gambarnya, bentuknya. Kemudian setelah ada bahan dan bentuknya tidak akan jadi rumah kecuali ada tukang. Dengan adanya tukang, adanya material tadi, kemudian ada bentuknya, ada gambarnya, maka hasillah rumah. Itu namanya apa? Illah. Ada 4 ilat. Ilat maddiyah, yakni material, ilat suriyah, ilat ghaiyah, ilat fa'iliyah. Ataupun membuat papan tulis untuk menulis. Jadi ilat ghaiyah apa? Tujuan untuk papan tulis untuk menulis. Ghaiyah, tujuan. Kita perlu material, perlu kayu. Kemudian perlu bentuk, ya kan? Kemudian perlu tukang yang membuat papan tulis. Baru wujudnya papan tulis. Jadi ilat apa? Perkara-perkara yang dibutuhkan oleh keberadaannya suatu yang lain. Papan tulis ini tidak akan ada tanpa ada 4 ilat. Di sini hanya disampaikan ma yatawaqqafu alai wujud syai'. Saya rincikan ada 4. Ma yatawaqqafu alaihi wujud syai'. Ada ma yatawaqqafu alaihi syuru'. Dalam arti sebelum kita masuk ke sesuatu perkara, kita butuh sebelum masuk. Jadi tadi apa? Wujudnya sesuatu, adanya sesuatu baru adanya sesuatu perlu beberapa perkara yang lain. Untuk adanya sesuatu tersebut. Ada sekarang, dia dibutuhkan bukan untuk wujud. Ilat ini dibutuhkan untuk wujudnya yang lain kan? Sedangkan ada satu lagi, dia dibutuhkan untuk masuk. Dia dibutuhkan untuk masuknya sesuatu. Namanya apa? Muqaddimah. Sebelum masuk ke ilmu, kita perlu pengantar dulu. Ilmu itu apa? Objeknya apa?
tujuannya apa. Itu namanya apa? Muqaddimah. Muqaddimah apa? Ma yatawaqqafu alaihi asyuru. Asyuru bukan wujud. Asyuru'u fihi. Sebelum masuk ke dalam satu ilmu kita perlu pengantar. Oke. Itu namanya apa? Ini keluar daripada kata-kata wujudu syai', yakni syuru' fihi. Ada mayat, oke, selesai ya, mukadimah. Yang kedua, mayatawakafu alaihi asyu'ur bihi. Tadi apa? Syuru'. Syuru' masuk. Sekarang syu'ur bihi, syu'ur, merasakan. Mengetahui dengannya sesuatu. Sebelum kita membahas fa'il marfu. Fa'il itu apa dulu? Yani suatu yang dibutuhkan untuk mengetahui, itu namanya mu'arif, definisi. Maka dalam semua perkara, dalam semua pembahasan, definisi tetap didahulukan sebelum masuk ke tasdik. Sebelum ada rincian pembahasan fa'il marfu misalnya dalam nahwu sudah dijelaskan dulu apa itu fa. Karena kita tidak bisa mengklaim ini adalah fa'il sebelum kita mengetahui fa'il. Jadi butuh kepada definisi itu butuh syu'ur untuk mengetahui. Butuh kepada mukadimah itu butuh syuru'. Syuru'. Baik, oke ya. Wal musadarah ja'lu ihda muqaddimatai dalil ainan natijati bitaghyir qalil. Musadarah alal matlub. Punan dungku akbar logika falasinya. Musadarah alal matlub. Musadarah adalah menjadikan salah satu muqaddimah dalil akan diri natijah dengan mengubah sedikit. Dengan mengubah sedikit. Jadi kesimpulan itu adalah salah satu daripada muqaddimah sugra ataupun muqaddimah kubra. Konklusi adalah premis minor ataupun mayor. Misalnya, hadhihi naqlatun, naqalah. Ini adalah naqlah. Naqlah itu maknanya apa? Gerak. Dan semua naqlah itu gerak. Bernatijah ini adalah anna hadhihi harakah. Ini kata lain daripada apa? Hadhihi naqlah. Ya muqaddimah sugra. Hadhihi naqlah. Wa kullu naqlah harakah. Natijah apa? Hadhihi harakah. Ini hadhihi harakah sama dengan muqaddimah sugra. Cuma bahasa yang berbeda. Ini namanya musadarah alal mat. Fahadha ini adalah musadarah. Li'annal harakah hiya an-naqalah. Karena harakah itu adalah nakalah. Taib. Apa yang belum dipahami dari uraian yang sudah dijelaskan? Untuk dars hari ini kita cukupkan hingga pembahasan musadarah. Ada yang tidak dipahami? Tutup wilayah. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marju'an. Maaf. Sallallahu